Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Bercerita tentang perjuangan umat manusia melawan para Titan. Dan demi bisa terlindung dari serangan para Titan, para manusia ini membuat 3 tembok raksasa yang mereka beri nama Tembok Sina, Rose, dan juga Maria. Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Film diawali dengan munculnya Colossal Titan ke sana, dan itu merupakan peringatan bagi umat manusia. Sementara itu terdapat sebuah pasukan yang bertugas sebagai pembasmi para Titan, atau mereka lebih dikenal dengan pasukan pengintai. Di sini, mereka pun dilengkapi dengan sebuah alat yang disebut dengan 3D Maneuver Gear. Dan dengan adanya alat tersebut, mereka dapat dengan mudah untuk mengalahkan para Titan. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan 2 anak kecil yang bernama Eren dan juga Mikasa. Dan cerita akan berfokus kepada mereka. Di sini, mereka pun sedang mencari kayu bakar untuk dibawa pulang. Setelah banyak mengumpulkan kayu bakar, mereka berdua pun akhirnya pulang. Namun di tengah perjalanan, Eren pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Hannes. Dan Hannes ini sendiri bertugas sebagai polisi keamanan di sana. Di sini, Eren pun memarahi Hannes karena ia tak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Pada saat Eren pulang, Hannes pun mencurigai jika Eren ini akan bergabung dengan pasukan pengintai. Tak lama kemudian, lonceng di sana pun berbunyi, yang mana artinya pasukan pengintai ini telah kembali ke desa. Namun, kembalinya mereka ke desa ini membawa banyak sekali cerita duka. Bahkan ada salah satu wanita yang menanyakan keberadaan dari anaknya. Namun siapa sangka, hanya tangan sajalah yang dapat diberikan kepada wanita tersebut. Dan itu merupakan tangan dari anak wanita itu. Lebih sialnya lagi, pada misi kali ini pasukan pengintai tak mendapatkan hasil sama sekali. Setelah melihat hal tersebut, Mikasa pun kembali memperingatkan Eren untuk tidak bergabung dengan pasukan pengintai. Namun Eren masih bersikeras untuk bergabung dengan pasukan pengintai tersebut. Sesampainya di rumah, Mikasa pun menyampaikan niatan Eren untuk bergabung dengan pasukan pengintai. Mendengar hal ini, ibu Eren yang bernama Carla, ia pun memarahi Eren kenapa Eren sampai ada niatan untuk bergabung dengan pasukan pengintai. Sedangkan ayah Eren yang bernama Grisha Yeager, ia pun menanyakan kenapa ia ingin bergabung dengan pasukan pengintai. Dan Eren pun menjawab, jika aku ingin melihat dunia luar itu seperti apa. Tak berselang lama, ayah Eren pun pergi dari sana. Namun sebelum ia pergi, ia memberitahu Eren, setelah ayah kembali, ayah akan menunjukkan ruangan yang selama ini disembunyikan darinya. Setelah ayah Eren pergi, Eren juga ikut pergi. Sedangkan Mikasa yang tahu Eren pergi, ia pun bergegas untuk mengejar kemana larinya Eren. Sementara itu ada anak kecil yang bernama Armin. Di sini ia pun sedang dihajar oleh 3 anak nakal. Dan tak lama kemudian datanglah Eren ke sana untuk menyelamatkannya. Pada saat mereka melihat Eren, mereka pun bersemangat untuk menghadapi Eren. Namun ketika Mikasa datang, mereka bertiga pun langsung lari ketakutan. Setelah kejadian itu, mereka pun bersantai di pinggiran sungai. Di sini, mereka pun membahas tentang dunia luar, di mana selama 100 tahun, kita telah hidup damai dalam tembok tersebut. Namun tiada yang menyangka jika hal buruk akan terjadi suatu hari nanti. Dan benar saja, terdengarlah suara dentuman yang sangat keras dari luar tembok. Di sini mereka semua tak tahu apa yang terjadi di luar sana. Dan karena mereka penasaran, mereka pun mendatangi asal suara tersebut. Namun siapa sangka, muncullah Colossal Titan ke sana. Dan Titan tersebut pun langsung melubangi tembok tersebut dengan menggunakan kaki miliknya. Alhasil, Titan yang berukuran kecil pun mulai menerobos masuk ke dalam tembok. Sedangkan Eren dan Mikasa ia pun langsung pergi menuju ke rumah miliknya. Dan siapa sangka, rumah mereka pun hancur tertimpa batu yang sangat besar. Di sini, Carla pun tak bisa bergerak sama sekali karena ia tertimpa reruntuhan rumah. Yang mana reruntuhan tersebut membuat kaki Carla ini patah. Di sini Eren dan Mikasa pun mencoba untuk menyelamatkan ibunya. Namun semua itu sia-sia karena mereka tak memiliki cukup tenaga untuk melakukan semua itu. Tak lama kemudian,
Datanglah Hannes ke sana. Di sini Hannes pun membawa Eren dan juga Mikasa untuk pergi dari sana. Sedangkan ibu Eren, ia hanya bisa pasrah ketika ada Titan yang datang ke sana. Di sini Eren pun harus menyaksikan kematian ibunya tepat di depan matanya sendiri. Sedangkan Titan yang lainnya, mereka pun mulai menyerang seisi kota dan memakan siapapun yang mereka temui. Sementara itu, Hannes pun meminta maaf kepada Eren karena ia tak memiliki keberanian untuk melawan Titan tersebut. Diceritakan, jika desa tempat tinggal Eren ini merupakan distrik Singgansina, yang mana distrik ini digunakan sebagai umpan para raksasa. Dan daerah tersebut berperan untuk meminimalisir biaya pertahanan dan juga militer. Alhasil, ketika Singgasina diserang oleh Titan, mereka hanya bisa kabur melewati satu gerbang saja. Sementara itu, Armin yang telah sampai di kapal, ia pun menunggu kedatangan Eren dan juga Mikasa. Namun pada saat Eren dan Mikasa sampai, raut wajah mereka menunjukkan ketidakbahagiaan. Di sini Armin pun mengetahui apa yang telah terjadi kepada mereka berdua. Di sisi lain, polisi militer pun sedang berusaha untuk melawan para Titan yang akan menuju ke dalam gerbang. Namun siapa sangka, dikarenakan keadaan semakin darurat, alhasil gerbang di sana pun mulai ditutup. Di tengah-tengah itu, muncullah Titan yang berbeda dari Titan yang lain, di mana seluruh tubuh Titan ini dilindungi dengan armor yang sangat kuat. Dan Titan tersebut dikenal dengan Armor Titan. Di sini, Armor Titan itu pun langsung berlari menuju ke arah gerbang. Dan dengan kekuatan miliknya, ia berhasil melubangi tembok tersebut. Setelah kejadian itu, pemerintah pun memutuskan untuk mengalihkan aktivitas manusia ke dalam tembok Cross. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan ingatan dari Eren yang akan disuntik oleh ayahnya, yaitu Grisha Yeager. Di sini ia pun minta kepada ayahnya untuk tidak melakukan semua itu. Namun anehnya, ketika Eren terbangun, kunci yang dijanjikan ayahnya kini berada di tangan Eren. Singkat cerita, kini mereka pun menjadi anggota kadet ke-104. Dan di sini mereka akan dilatih cara bertarung. Kemudian mereka pun diperintahkan untuk memperkenalkan nama mereka masing-masing beserta dari mana mereka berasal. Di sini ada salah satu gadis yang bernama Sasa, dan dengan pintarnya ia sempat memakan kentang di tengah-tengah latihan tersebut. Tak hanya itu saja, ia juga sempat membagi kentang tersebut kepada pelatih Kate. Alhasil ia pun harus dihukum oleh pelatih Kate. Pada malam harinya, Eren bersama yang lainnya pun menceritakan tentang kekejaman Titan yang waktu itu menyerang desanya. Di sini banyak sekali pertanyaan yang keluar dari mereka. Bahkan saking penasarannya mereka sampai membuat Eren ini teringat dengan masa lalunya. Namun Eren bersikeras jika para raksasa itu tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Dan ketika kita telah mampu menggunakan 3D Maneuver Gear, maka kita dapat dengan mudah untuk menghabisi para Titan. Di tengah pembicaraan itu, ada salah satu kadet yang bernama Jin. Di sini Jin pun mengajak Eren jika Eren tak akan mampu untuk masuk ke dalam pasukan pengintai. Sedangkan Eren yang mendengar hal ini, ia pun kesal karena ada orang yang berani mengejek dirinya. Dan untung saja, lonceng di sana pun berbunyi yang menandakan waktu makan mereka telah habis. Di sini Eren pun bergegas untuk pergi dari sana. Disusul juga dengan Mikasa. Di sini Jin yang melihat Mikasa, ia pun nampaknya terpesona dengan rambut hitam milik Mikasa. Sementara itu, Sasa yang kelelahan, ia pun mencium bau makanan yang sangat lezat, yang mana membuat dirinya ini kembali bersemangat. Di sini ada seorang gadis yang bernama Krista, dan Krista sendiri sengaja membawa makanan tersebut untuk Sasa. Keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan latihan dasar. Di sini, mereka pun memakai sebuah alat yang akan menjadi simulasi 3D Maneuver Gear. Namun, Eren harus gagal di percobaan pertama ini. Sedangkan Mikasa, ia nampak santai pada saat menggunakan alat tersebut. Pada sore harinya, Eren tak menyerah begitu saja. Di sini Eren dibantu dengan Armin dan juga Mikasa. Kemudian Eren pun kembali berlatih. Namun, latihan kali ini menimbulkan luka yang membekas kepada Eren. Pada malam harinya, Eren pun memohon kepada Jin dan juga Connie untuk mengajarinya cara memakai alat tersebut. Namun mereka malah mengejek Eren dan mereka tak mau mengajarinya. Kemudian,
Eren pun minta tolong kepada Reiner dan juga Bertol. Dan bukannya berlatih, mereka malah bercerita tentang kedatangan Titan kemarin. Setelah berbicara panjang lebar, Reiner pun mengajak Eren untuk pergi dari sana. Sesampainya mereka di luar, Eren pun mengungkapkan alasan kenapa ia bergabung dengan prajurit pengintai, yaitu ia ingin balas dendam atas kematian ibunya. Keesokan harinya, Eren pun mulai berlatih kembali. Dan berkat saran dari Reiner, ia pun melakukan apa yang diperintahnya. Namun, Eren tetap saja gagal. Di sini, pelatih Kate pun mengecek sabuk milik Eren. Dan ternyata Eren selama ini berlatih dengan alat yang telah rusak. Bahkan ketika mendengar hal ini, seluruh rekan Eren pun mengakui kegigihannya Eren untuk bergabung ke dalam pasukan pengintai. Singkat cerita, Kate pun mengajak mereka semua untuk mulai berlatih di alam bebas. Di sini, Kate pun mengetahui jika mereka memiliki kelebihan masing-masing. Dimulai dari Reiner, di mana Reiner ini memiliki ketahanan tubuh dan juga mental yang begitu kuat. Lalu ada Armin, meskipun fisiknya lemah, namun ia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Annie memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, namun suka menyendiri. Bertol, dia berbakat tapi kurang inisiatif. Jin memiliki kemampuan pengendilan 3D manuver gear yang sangat hebat, tapi memiliki pribadi yang belak-belakan sehingga dapat membuat perselisihan di antara mereka. Sasa berbakat dalam bertindak dengan cara yang tak wajar dan memiliki pribadi yang tak cocok untuk aktivitas yang terorganisir. Kemudian Connie, ia ahli dalam tikungan tajam namun memiliki pemikiran yang tumpul. Lalu ada Mikasa, ia memiliki prestasi yang sangat luar biasa di segala bidang. Bahkan, ia merupakan orang yang jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Eren Yeager. Ia memiliki ketekunan yang luar biasa dan juga tekad serta tujuan yang kuat. Keesokan harinya, pada saat Eren dan juga Reiner sedang latihan, mereka pun melihat Annie yang membolos pada saat itu. Di sini Eren dan Reiner pun mengajak Annie untuk latihan bersama. Namun bukannya untung, mereka berdua malahan buntung pada saat melawan Annie. Di sini, Annie pun berpendapat, jika kita melakukan latihan ini itu tidak ada gunanya. Bahkan mereka yang masuk 10 besar, pasti mereka akan dipilih untuk menjadi polisi militer. Dan dengan hal itu, orang-orang terbaik hanya akan dijauhkan dari serangan para Titan dan akan menerima kehidupan yang enak di dalam sana. Pada malam harinya, saat mereka sedang istirahat, Marlo pun mengungkapkan jika ia ingin menjadi polisi militer dan ia ingin menjadi pengawal raja. Namun, Jin membantah perkataannya jika Marlo ini terlalu jujur. Dan tidak jujur saja, apa tujuannya masuk ke dalam polisi militer. Sedangkan Eren yang mendengar hal itu, ia menganggap jika Jin itu aneh. Karena ia takut berhadapan dengan para Titan, oleh karena itulah ia ingin menjadi polisi militer. Di sini, terjadilah perkelahian di antara mereka. Bahkan Eren sampai memakai teknik yang dipakai Annie untuk melawan Jin. Setelah melewati berbagai rintangan, kini mereka pun akan mendengar arahan dari pelatih Kate, di mana mereka akan ditempatkan di 3 divisi, dan mereka bebas untuk memilih divisi apa yang mereka inginkan. Dan divisi tersebut adalah polisi militer, pasukan pengintai, dan penjaga tembok. Namun, untuk 10 lulusan terbaik, mereka akan masuk ke dalam polisi militer. Kemudian, pelatih Kate pun mengumumkan 10 lulusan terbaik, yaitu Krista, Sasa, Connie, Marco, Jin, Eren, Annie, Bertol, Reiner, dan juga Mikasa. Setelah menerima pengumuman tersebut, Eren pun memutuskan untuk tetap bergabung ke dalam pasukan pengintai. Meskipun ia berpeluang untuk masuk ke dalam divisi polisi militer, namun ia tetap menolaknya. Di sini, Mikasa dan Armin pun memutuskan untuk bergabung juga dengan pasukan pengintai bersama Eren. Keesokan harinya, pasukan pengintai pun pulang dari misinya. Di sini, mereka pun melihat sosok dari pasukan pengintai yaitu Komandan Erwin. Selain itu, di sana ada juga Levi yang bersama Erwin. Tak lama kemudian, Hannes pun datang menghampiri Eren. Di sini Hannes pun mengucapkan selamat atas kelulusannya. Singkat cerita, tugas mereka sebagai pasukan pengintai pun dimulai. Pada saat sedang memperbaiki meriam, datanglah Sasa ke sana. Bahkan Sasa datang sambil membawa daging hasil curiannya.
Dan dengan hal itu, mereka semua yang ada di sana pun juga ingin memakan daging tersebut. Pada saat mereka sedang membicarakan sosok Titan, tiba-tiba bencana itu pun kembali muncul di hadapan mereka semua. Tiba-tiba datanglah kolosal Titan ke sana. Di sini, Eren yang melihat hal tersebut, ia pun bersiap untuk menyerang kolosal Titan tersebut. Dan pada saat akan menghabisi Titan itu, tiba-tiba keluarlah uap panas dari tubuh kolosal Titan tersebut. Tak hanya itu saja, setelah mengeluarkan uap panas, kolosal Titan itu pun tiba-tiba menghilang dari sana. Akibat dari kejadian tersebut, seluruh warga pun harus mengungsi ke dalam tembok lagi. Sedangkan pasukan militer pun berusaha untuk menghadapi para Titan yang mulai masuk ke dalam tembok. Di saat yang bersamaan, Komandan Pixis yang sedang bersama Tuan Balto ia pun mendapatkan kabar jika para Titan telah memasuki kawasan tembak Trost. Namun pada saat Pixis akan pergi, Tuan Balto pun menyuruh Pixis untuk mengumpulkan anak buahnya dan melindungi harta miliknya. Bahkan, Tuan Balto ini tak peduli dengan nyawa para warganya. Sementara itu, petinggi di sana pun mulai membagi tugas kepada masing-masing kadet. Setelah mengumumkan misi mereka hari ini, banyak dari mereka yang tak menyangka jika mereka akan berhadapan dengan Titan secepat ini. Sedangkan Mikasa, ia harus ditempatkan di barisan belakang. Dan ia harus berpisah dengan Eren. Di sini, Eren pun marah karena Mikasa selalu ingin ikut dengan dirinya. Singkat cerita, regu Eren pun mulai maju ke barisan depan. Di sana, mereka pun melihat jika para Titan ini hampir menguasai seluruh kota. Di saat itu, ada salah satu Titan abnormal yang datang dan menyerang mereka. Di sini, Thomas pun harus menjadi korban dari keganasan Titan tersebut. Dan kejadian itu disaksikan dengan mata mereka sendiri. Sedangkan Eren yang melihat hal itu, ia pun langsung bergegas untuk menghabisi Titan tersebut. Namun siapa sangka, kaki Eren ini harus putus akibat terkena gigitan dari Titan. Dan hal yang sama pun terjadi dengan mereka semua, sehingga hanya menyisakan Armin sendiri. Begitu juga dengan Armin yang melihat hal tersebut, ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Tak lama kemudian, datanglah Titan ke sana. Di sini Armin pun harus dimakan oleh Titan tersebut. Di sini, Eren yang melihat hal itu, ia pun mengingat cita-cita mereka untuk keluar dari tembok, di mana di luar sana terdapat lautan garam yang sangat luas. Bahkan para pedagang pun tak mampu untuk menghabisi garam tersebut. Pada saat itu juga, Eren pun kembali bangkit, dan ia langsung bergegas untuk menyelamatkan Armin dari mulut Titan tersebut. Setelah Armin berhasil terselamatkan, Eren lah yang harus dilahap oleh Titan itu. Sementara itu, Mikasa yang berada di barisan belakang, ia pun mempunyai firasat buruk tentang Eren. Tak lama kemudian, regu Koni pun datang ke tempat Armin. Di sini, Ymir pun tahu jika anggota Armin ini telah habis oleh Titan. Di sini, Koni pun mengajak Armin untuk bergabung dengannya. Namun Armin menolaknya dan ia lebih memilih untuk pergi dari sana. Di perjalanan, Armin pun melihat Hannah yang sedang berusaha untuk membangunkan Franz yang telah meninggal. Di sini, Hannah pun tetap berusaha untuk bisa membangunkan Franz, meskipun Franz ini sudah tak bernyawa lagi. Di tempat yang berbeda, para warga yang akan mengungsi pun dihadang oleh pedagang yang terjebak di dalam pintu. Di sini mereka pun tak berani melawan pedagang tersebut, karena hampir semua yang memasok makanan di wilayah tersebut adalah pedagang itu. Tak lama kemudian, datanglah Titan abnormal ke sana. Melihat hal tersebut, kepanikan para warga pun tak bisa terhindarkan lagi. Dan untung saja datanglah Mikasa ke sana. Di sini Mikasa berhasil untuk menumbangkan Titan tersebut. Di sini, Mikasa pun paham apa yang menyebabkan proses evakuasi ini berjalan dengan sangat lambat. Kemudian Mikasa pun mengancam pedagang tersebut untuk pergi dari sana. Alhasil dengan adanya Mikasa di sana, keadaan pun kembali membaik. Setelah kejadian tersebut, Mikasa pun teringat dengan masa lalunya. Di sini ayah Mikasa pun sedang menunggu kedatangan dari Grisha Yeager ke sana. Dan benar saja, tak lama dari itu ada suara ketukan dari pintu. Namun siapa sangka, itu bukanlah Grisha Yeager, melainkan penculik yang berusaha untuk mengambil ibu Mikasa. Di sini, ibu Mikasa yang melihat suaminya dihabisi, ia pun berusaha untuk membalaskannya. Namun siapa sangka, ia juga harus habis di tangan orang tersebut. Alhasil,
Karena hanya Mikasa yang tersisa, maka Mikasa lah yang dibawa oleh mereka bertiga. Tak berselang lama, datanglah ayah Eren dan juga Eren ke sana. Di sini Grisha Yeager yang melihat kejadian itu, ia pun meminta kepada Eren untuk segera mencari bantuan. Dan bukannya pergi, ia malah datang ke kediaman penculik tersebut. Di sini, Eren pun berpura-pura jika ia sedang tersesat di dalam hutan. Setelah mendapatkan kesempatan, Eren pun berhasil untuk menghabisi kedua penculik tersebut. Kemudian Eren pun bergegas untuk melepaskan ikatan di tangan Mikasa. Di sini, Mikasa pun mengatakan kepada Eren jika masih ada satu orang lagi di luar sana. Dan benar saja, datanglah orang tersebut ke sana. Di sini Eren yang terpojok, ia pun tak bisa untuk melawannya. Kemudian, Eren pun minta kepada Mikasa untuk segera menghabisi pria tersebut. Dan entah apa yang merasuki Mikasa, ia pun langsung bergegas untuk menghabisi pria itu. Setelah kejadian itu, Mikasa pun bingung ia akan pulang kemana. Dan dengan baik hati, Grisha Yeager pun mengajak Mikasa untuk pulang bersamanya. Begitu juga dengan Eren yang memberikan selendang miliknya kepada Mikasa. Oke, setelah kita flashback pada masa lalu Mikasa, kita kembali lagi pada saat ini. Di sini Mikasa pun bergegas untuk mencari keberadaan dari Eren. Di sini, Mikasa pun melihat jika para Titan telah berhasil untuk mengepung markas. Bahkan para kadet yang ada di sana pun telah banyak putus asa, sehingga sebagian dari mereka ini lebih memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Sementara itu, Jin dan yang lainnya pun kebingungan, karena gas milik mereka ini hampir habis, dan tak mungkin mereka akan sampai di dalam markas dengan gas yang mereka miliki saat ini. Di tengah-tengah kepanikan itu, datanglah Mikasa ke sana. Di sini Mikasa pun bertanya kepada Armin, di mana keberadaan dari Eren. Dan Armin pun akhirnya memaksakan diri untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Mikasa. Mendengar hal ini, Mikasa pun bangkit dan mengajak semuanya untuk kembali ke dalam markas dengan gas yang tersisa. Melihat Mikasa yang pergi, Jin juga ikut dengan Mikasa. Bahkan semuanya juga mengikuti perintah dari Mikasa. Setelah melihat Jin yang penakut juga ikut pergi. Dikarenakan terlalu banyak memakai gas miliknya pun akhirnya habis. Di sini Mikasa yang kehilangan Eren, ia pun mulai putus asa. Dan secara bersamaan datanglah Titan ke sana. Di sini Mikasa yang putus asa, ia pun pasrah dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Pada saat ia akan dihabisi oleh Titan tersebut, tubuhnya ini bergerak sendiri menghindari serangan dari Titan itu. Tak sampai di situ saja, tiba-tiba datang lagi satu Titan ke sana. Namun Titan yang ini berbeda dengan Titan yang lainnya. Dan siapa sangka, Titan tersebut pun datang dan mengajar Titan lainnya. Bahkan Titan itu mengetahui kelemahan dari para Titan. Tak lama kemudian, datanglah Armin ke sana untuk menyelamatkan Mikasa. Disusul juga dengan Connie. Di sini mereka bertiga pun melihat jika Titan aneh itu menyerang Titan-Titan lainnya. Di sini Connie dan Armin pun bingung kenapa Titan tersebut menyerang Titan lainnya. Bahkan Mikasa juga bingung kenapa Titan tersebut tahu cara bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat mereka akan pergi, di sini Armin pun memiliki ide gila untuk membawa Titan aneh tersebut ke arah markas. Karena Titan itu tak tertarik sama sekali dengan manusia. Dan ia hanya fokus untuk menghadapi Titan-Titan lainnya. Alhasil Mikasa pun menyetujui rencana tersebut. Sementara itu, Jin yang melihat Titan sedang berkumpul, ia pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi ke dalam markas. Alhasil dengan tekad yang kuat, mereka pun akhirnya sampai di dalam markas. Namun di tengah-tengah itu, datanglah salah satu Titan ke sana. Sehingga membuat mereka yang melihat Titan tersebut pun memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tak lama kemudian, terjadilah hal yang tak terduga, di mana Titan aneh tadi telah berhasil sampai di sana. Dan ia juga berhasil untuk mengalahkan satu persatu Titan yang ada di sana. Kemudian, Mikasa, Connie, dan Armin pun juga telah sampai di sana. Di sini mereka bertiga pun menjelaskan kepada mereka semua jika Titan itu berbeda dengan Titan yang lainnya. Di tengah-tengah suasana itu, mereka pun berencana untuk pergi ke bawah untuk mengisi ulang gas milik mereka. Akan tetapi, kondisi ruang bawah tanah saat ini telah dikepung oleh beberapa Titan yang ada di sana. Di sini,
Armin pun memiliki ide untuk menghadapi mereka semua. Dan dengan ide tersebut, mereka pun dapat dengan mudah untuk mengalahkan Titan itu. Setelah mendengar ide dari Armin, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjalankan rencana tersebut. Dan benar saja, rencana Armin ini berjalan dengan sangat lancar. Kemudian mereka pun mulai mengisi gas mereka masing-masing. Sementara itu, Mikasa pun sedang melihat Titan aneh itu sedang dikeroyok oleh Titan lainnya. Di sini Rainer juga melihat hal tersebut. Ia pun mengajak rekan-rekannya untuk membantu Titan aneh tersebut agar terlepas dari Titan lainnya. Namun siapa sangka, Titan aneh tersebut pun kembali bangkit. Dan akibat dari serangan tersebut, tenaga Titan ini pun akhirnya habis. Dan pada saat itu juga Titan itu pun terjatuh. Tiba-tiba muncullah Eren dari tengkuk leher Titan tersebut. Di sini, Mikasa yang melihat hal tersebut, ia pun langsung pergi ke arah Eren. Terlihat raut wajah yang menggambarkan jika Mikasa ini tak ingin lagi kehilangan keluarganya. Bahkan, mereka semua yang ada di sana, mereka tak percaya jika Titan aneh tersebut adalah Eren. Sementara itu, pasukan utama pun mulai bergerak untuk membasmi para Titan. Di sini Levi dengan kehebatannya, ia dapat dengan mudah mengalahkan Titan-Titan tersebut. Bahkan ia mampu untuk menghabisi 3 Titan sekaligus. Disusul juga dengan Hanji yang datang ke sana. Di sini Hanji juga berhasil untuk mengalahkan Titan tersebut. Jauh sebelum itu, kita diperlihatkan dengan Eren yang berada di dalam perut Titan. Di sini Eren pun bersumpah akan menghabisi Titan-Titan itu dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba hal aneh pun terjadi. Muncullah sebuah tangan dari tubuh Titan tersebut. Dan Titan ini merupakan Titan yang tadi, di mana Titan ini berbeda dengan Titan lainnya. Singkat cerita, setelah Eren tersadar dari pingsannya, Eren pun bingung kenapa mereka semua mengepung Eren, Mikasa, dan juga Armin. Bahkan pandangan mereka juga berbeda, seolah-olah mereka sedang melihat musuh tepat di hadapan mereka. Sementara itu, Jin dan yang lainnya pun bingung kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka bertiga. Begitu juga dengan Hannes. Ia memikirkan hal yang serupa dengan Jin. Sedangkan Eren yang sedang diinterogasi, ia pun bingung apa yang telah terjadi sebenarnya. Pada saat mereka bertiga akan dihabisi, tiba-tiba Eren pun berubah menjadi Titan. Dan hal itu dapat menyelamatkan nyawa mereka bertiga. Setelah Eren berubah kembali menjadi manusia, datanglah Pixis ke sana. Begitu juga dengan Armin yang minta mereka untuk segera mengampuninya. Dan kita bisa memanfaatkan kekuatan Eren untuk menutup tembok di sana. Alhasil dengan datangnya Pixis, rencana itu pun akhirnya disetujui. Singkat cerita, rencana itu pun akhirnya mulai dijalankan. Sedangkan seluruh kadet mulai dikumpulkan untuk mengawal misi tersebut. Dan rencana yang dimaksud adalah para kadet ini ditugaskan untuk mengalihkan perhatian para Titan. Sedangkan Eren akan mengangkat batu di sana untuk menutup tembok tersebut. Dan dengan bantuan para kadet, maka tak ada Titan yang mengganggu Eren menjalankan misinya. Setelah itu, mereka pun mulai pergi ke posisi mereka masing-masing. Begitu juga dengan Eren yang mulai berubah menjadi Titan. Akan tetapi, Eren masih kehilangan kesadarannya. Bahkan Mikasa pun sampai turun tangan untuk menyadarkan Eren. Namun Eren masih belum tersadar. Ia malahan hampir saja menghabisi Mikasa. Bahkan sampai-sampai suar merah ini pun dikeluarkan, yang mana artinya operasi ini gagal. Di sini Armin pun memiliki sebuah ide, di mana ia mendekat ke arah Eren dan menjelaskan jika misi sebenarnya adalah untuk mengangkat batu tersebut dan menutup lubang di sana. Alhasil dengan adanya Armin, Eren pun kembali bangkit. Dan ia pun mulai kembali mengangkat batu tersebut, lalu pergi ke arah lubang yang ada di sana. Sementara itu, yang lainnya pun mulai bergegas untuk menghadapi para Titan yang berkeliaran. Sedangkan Eren yang hampir sampai di lubang, ia pun dihadang oleh beberapa Titan yang ada di sana. Di sini Mikasa pun langsung bergegas untuk menghabisi Titan-Titan itu. Alhasil dengan kerjasama tim yang baik, lubang itu pun akhirnya berhasil ditutup. Begitu juga dengan Eren yang kelelahan. Ia pun akhirnya keluar dari tubuh Titan-nya. Sedangkan yang lainnya mereka pun melihat suar kuning yang telah dikeluarkan, yang artinya misi ini berjalan dengan lancar. Sementara itu Mikasa yang sedang bersama Eren
mereka pun kedatangan dua Titan ke sana. Di saat keadaan mulai mendesak, datanglah Levi ke sana. Dan ia pun berhasil untuk menghabisi Titan-Titan tersebut. Sementara itu, yang lainnya pun mulai membasmi Titan-Titan yang berada di tembok. Dan dari kejadian itu, mereka pun berhasil menangkap dua Titan setinggi 7 meter. Di mana kedua Titan ini untuk diteliti oleh Hanji. Akan tetapi dari rencana tersebut, tak sedikit orang yang menjadi korban dari keganasan para Titan. Setelah kejadian itu, Eren pun harus berada di dalam penjara, dikarenakan mereka masih belum yakin dengan Eren. Di sana, Erwin pun mengatakan, jika ruang bawah tanah milik Grisha Yeager itu menyimpan banyak rahasia yang belum kita ketahui. Dan untuk bisa pergi ke sana, kita harus membersihkan Titan yang ada di tembok Shiganshina. Keesokan harinya, Eren pun mulai diinterogasi, dan hal ini akan menentukan hidup dan mati Eren. Di sana banyak dari mereka yang berpendapat agar Eren ini segera dibebaskan. Namun banyak juga yang ingin Eren ini segera dilenyapkan. Dikarenakan semua pendapat ini membuat bingung, maka Levi lah yang akan turun tangan untuk mengawasi Eren. Dan sewaktu Eren berubah menjadi Titan, maka Levi lah yang akan menghabisinya. Mendengar hal tersebut, mereka yang ada di sana pun setuju jika Eren ini dibebaskan. Bahkan para petinggi juga setuju akan hal tersebut. Keesokan harinya, Eren pun mulai menjalankan misinya bersama regu pengintai, di mana regu ini dipimpin langsung oleh Levi. Sementara itu, Erwin dan juga Mike, mereka berdua pun sedang membahas rencana keluar tembok. Di tempat yang berbeda, Hanji pun meminta kepada Eren untuk bahan eksperimennya. Keesokan harinya, Hanji pun mulai melakukan eksperimen kepada Titan yang telah mereka tangkap. Di sini, Hanji pun mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua Titan tersebut. Namun tak ada balasan sama sekali. Dikarenakan mereka tak menjawab, di sini akhirnya Hanji pun memberikan nama kepada mereka berdua, yaitu Sauni dan juga Bin. Pada malam harinya, Hanji pun menceritakan hasil yang ia dapat dari kedua Titan tersebut. Jika mereka berdua itu tak memiliki rasa lapar, bahkan keduanya ini hanya bisa mengandalkan sinar matahari untuk bisa bertahan hidup. Keesokan harinya, Hanji pun mendapatkan sebuah kabar buruk jika kedua Titan tersebut telah dihabisi oleh seseorang. Bahkan saat melihat hal itu, Hanji ini menjadi histeris. Tak lama kemudian, Eren pun dihampiri oleh Erwin. Di sini, Erwin pun bertanya kepada Eren, siapakah sebenarnya musuh kita? Setelah kejadian itu, semua kadet pun diinterogasi, guna mencari tahu siapa yang berani menghabisi kedua Titan tersebut. Alhasil dari semua itu, semua kadet dinyatakan tidak bersalah. Yang mana hal ini masih menjadi tanda tanya bagi Hanji dan juga yang lainnya. Pada malam harinya, Komandan Erwin pun memberikan sedikit arahan kepada mereka semua. Di sini ia juga meyakinkan jika Eren adalah rekan bagi kita, dan bukanlah musuh bagi umat manusia. Bahkan dengan adanya Eren di pihak mereka, kita bisa mengetahui kelemahan dari para Titan. Dan dari situlah, kita bisa mengalahkan Titan-Titan tersebut. Tak hanya itu saja, Erwin juga mengatakan, jika di ruangan bawah tanah Grisha Yeager tersimpan banyak sekali misteri tentang Titan. Dan jika kita bisa sampai ke sana, maka sudah dipastikan kemenangan ada di depan mata kita semua. Dan sekarang, rencana mereka adalah untuk pergi ke sana. Namun sebelum itu, kita harus bisa melewati tembok Maria yang telah dikuasai oleh para Titan. Setelah mendengar perkataan dari Erwin, banyak dari mereka yang mengundurkan diri dari pasukan pengintai, termasuk juga dengan Annie, dan hanya sedikit orang saja yang bergabung dengan pasukan pengintai. Keesokan harinya, mereka pun mulai mendapatkan pelatihan, bahkan mereka juga diberikan sebuah rencana khusus untuk pergi ke ruang bawah tanah. Sementara itu, rencana yang sama juga dialami oleh Eren dan juga yang lainnya, di mana mereka semua memiliki misi khusus untuk pergi ke ruangan bawah tanah. Singkat cerita, Eren pun bertemu dengan Armin dan juga Mikasa. Di sini Mikasa sangat khawatir dengan Eren, karena ia takut jika Eren ini disiksa oleh Levi. Namun Eren dapat meyakinkan Mikasa jika ia aman berada di sini. Bahkan Eren juga senang karena rekan satu perjuangannya juga ikut ke dalam pasukan pengintai, termasuk Jin, yang mana Jin ini keras kepala untuk bisa masuk ke dalam polisi militer. Tak lama kemudian,
mereka pun dipanggil, di mana jumlah kebesaran pasukan pengintai telah sampai. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka pun langsung mengenakan jubah pengintai tersebut. Keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan ekspedisi untuk pergi ke ruangan bawah tanah yang ada di tembok Shiganshina. Belum juga jauh, mereka sudah dikejutkan dengan adanya raksasa setinggi 10 meter. Namun semua itu dihadapi oleh regu pelindung. Setelah cukup jauh, mereka pun mulai melakukan pola strategi yang sebelumnya mereka rencanakan. Sementara itu, Armin pun mendapatkan kabar jika para Titan ini sudah mulai bermunculan. Di sisi lain, Sasai lengah pun dikejar oleh Titan abnormal, yang mana Titan tersebut melaju kencang ke arahnya. Dan untung saja datanglah 2 prajurit ke sana untuk menyelamatkannya. Di sini mereka pun mencoba untuk mengalihkan pandangan Titan tersebut, sehingga membuat Titan itu melaju kencang dan akhirnya menabrak pohon yang ada di sana. Bahkan, ada juga Titan yang acuh terhadap para prajurit dan hanya berfokus untuk menuju ke barisan terdepan. Namun tanpa mereka sadari, datanglah salah satu Titan wanita atau yang dikenal dengan female Titan. Dan dengan mudahnya Titan itu menghabisi 2 prajurit sekaligus. Di sini Titan itu pun berlari ke arah Armin. Bahkan Armin pun menyadari jika ia merupakan Titan yang sama seperti Eren. Pada saat posisi Armin terpojok, Titan itu pun datang menghampiri Armin. Pada saat melihat wajah Armin, Titan itu pun langsung pergi meninggalkannya. Dan hal ini merupakan hal yang tak wajar bagi kebanyakan para Titan. Tak lama kemudian, datanglah Reiner ke sana. Di sini Reiner pun datang sambil membawa kuda untuknya. Kemudian mereka berdua pun pergi menyusul kemana larinya female Titan tersebut. Disusul juga dengan datangnya Jin ke sana. Di sini Jin mengatakan jika banyak Titan abnormal yang telah menyerang prajurit di belakang sana. Di sini Armin pun mengatakan jika female Titan itu mengincar seseorang yang sedang ia cari. Dan mungkin saja itu adalah Eren. Mendengar hal ini, Reiner pun langsung bertanya kepada Armin, di mana keberadaan dari Eren. Setelah mendengar jawaban dari Armin, Reiner pun langsung bergegas untuk menyerang Titan tersebut. Namun serangannya itu tak berjalan lancar. Ia harus tertangkap oleh Titan tersebut. Namun siapa sangka, Reiner ini berhasil untuk lepas dari genggaman female Titan tersebut. Setelah berhadapan dengan Reiner, female Titan pun kembali dihadapkan dengan pasukan pengintai lainnya. Namun siapa sangka dengan mudahnya, ia dapat mengalahkan kedua prajurit tersebut. Singkat cerita, beberapa regu pun telah sampai di dalam hutan, sedangkan regu Sasa pun pergi mengintari hutan tersebut. Begitu juga dengan regu Armin dan juga yang lainnya. Tak lama kemudian, mereka pun mendapatkan sebuah perintah untuk menunggu para Titan di pepohonan. Dan mau tak mau mereka harus mengikuti perintah tersebut. Di sana mereka pun tak terima jika mereka diberikan tugas seperti ini, sementara yang lainnya sedang berhadapan dengan Titan. Mereka malahan disuruh menunggu seperti ini. Sementara itu, Eren dan regu Levi pun telah sampai di tengah hutan. Di sana Eren pun menanyakan sesuatu hal kepada Levi, kenapa kita berada di sini? Dan Levi pun menjawab, jika tempat ini merupakan tempat yang paling sempurna untuk melakukan 3D manuver gear, dikarenakan banyak sekali pohon-pohon besar di sekitar mereka. Tak lama kemudian, datanglah female Titan ke sana. Di sini Levi pun memerintahkan regunya untuk terus maju ke depan dan jangan menghiraukan female Titan itu sama sekali. Meskipun ada bala bantuan yang datang, tetap saja mereka tak bisa untuk mengalahkan female Titan tersebut. Namun Levi yang melihat hal itu, ia tetap menyuruh mereka untuk terus maju ke depan. Sementara itu, ia pun memberikan kode suar kepada yang lainnya. Di sini Eren pun memaksa untuk melawan Titan tersebut. Namun ia masih bimbang dengan pilihannya itu. Namun Levi menyerahkan semuanya kepada Eren. Dan Eren diberikan 2 pilihan di sini. Akhirnya ia pun terpaksa tak berubah menjadi Titan demi percaya kepada Levi. Pada saat itu juga, ia pun mengingat masa lalunya pada saat ia sedang bersama Hanji. Di sini Hanji yang gila pada Titan, ia pun menyuruh Eren untuk masuk ke dalam sumur dan berubah menjadi Titan. Namun nampaknya ia tak bisa berubah menjadi Titan di tempat yang sangat sempit. Pada sore harinya, pada saat mereka semua sedang berkumpul, Eren, ia akan mengambil sebuah sendok, ia pun tiba-tiba berubah menjadi Titan. Bahkan ia bingung, kenapa saat seperti ini ia malah berubah menjadi Titan.
Sedangkan yang lainnya yang melihat hal itu, mereka semua pun bersiap untuk menyerang Eren. Namun mereka dihalangi oleh Levi. Dan tak lama kemudian datanglah Hanji ke sana. Pada saat Hanji memeriksanya, ia pun bingung kenapa ada sendok di tangan Eren. Pada malam harinya, Hanji pun menunjukkan sendok yang ia temukan di Titan Eren. Di sini Hanji pun mengambil sebuah kesimpulan jika Eren bisa berubah menjadi Titan jika ia memiliki tujuan yang sangat jelas. Setelah mendengar hal itu, mereka semua yang ada di sana pun mencoba untuk menggigit tangan mereka masing-masing. Namun tak ada perubahan sama sekali. Bahkan mereka pun mengapresiasi Eren jika Eren ini mampu menahan rasa sakit tersebut. Dan semua itu mereka lakukan sebagai ucapan minta maaf kepada Eren. Oke, kita kembali lagi pada saat ini. Di sini female Titan yang semakin mendekat pun tak membuat semangat mereka gentar sama sekali. Sampai pada suatu tempat, banyak pasukan yang telah menunggu kedatangan female Titan tersebut. Di sini, Komandan Erwin pun langsung memerintahkan anggotanya untuk menangkap female Titan tersebut. Sedangkan Levi yang melihat hal itu, ia pun memilih untuk meninggalkan regunya. Dan kali ini semuanya akan dipasrahkan kepada Art. Di tempat yang berbeda, mereka yang sedang menunggu para Titan, mereka semua pun mendengar sebuah suara meriam yang sangat keras, di mana suara tersebut berasal dari dalam hutan. Di sana, Jin pun mengatakan kepada Armin, jika tujuan utama Komandan Erwin adalah memancing female Titan tersebut ke dalam hutan, dan menangkap siapa orang yang ada di baliknya. Sementara itu, Levi dan Mick pun sedang berusaha untuk menyerang tengkuk dari female Titan itu. Namun semuanya sia-sia karena female Titan itu bisa mengeraskan sebagian dari tubuhnya. Melihat hal ini, Erwin pun kembali memerintahkan bawahannya untuk segera meledakkan lengan dari female Titan tersebut. Namun belum juga menjalankan rencananya. Female Titan itu pun berteriak sehingga membuat Titan-Titan yang ada di dalam hutan itu langsung datang mengurumuni dirinya. Pada saat melihat hal itu, mereka semua pun mengira jika female Titan ini telah lenyap dimakan oleh Titan lainnya. Akhirnya suara ungu pun diluncurkan, yang mana artinya misi ini telah selesai. Sementara itu, Petra dan yang lainnya pun mereka akan pergi melihat siapa yang ada di dalam tubuh female Titan tersebut. Namun siapa sangka di perjalanan mereka pun dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba menyerang mereka. Di sini mereka pun tak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengannya dan menyuruh Eren untuk segera pergi dari sana. Namun siapa sangka, female Titan ini kembali berubah lagi. Dan lagi, Eren ini dilarang untuk berubah menjadi Titan. Sedangkan mereka akan berhadapan dengan female Titan tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka pun berhasil untuk melumpuhkan female Titan itu. Namun pada saat akan menghabisinya, tiba-tiba female Titan itu pun kembali bangkit. Di sini ia pun berhasil untuk menghabisi regu Levi. Sedangkan Eren yang melihat hal itu, ia pun tak terima dan kali ini ia pun memutuskan untuk berubah menjadi Titan dan berhadapan dengannya. Pada saat Eren berubah menjadi Titan, Mikasa dan Levi pun mereka pergi mencari dari mana sumber suara tersebut. Sementara itu, Eren pun kini harus berhadapan dengan female Titan. Di sini terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara kedua Titan tersebut. Awalnya Eren ini berhasil untuk memojokkan female Titan itu. Namun pada saat itu juga, Eren lah yang berhasil dikalahkan oleh female Titan itu. Tak lama kemudian, datanglah Mikasa ke sana. Di sini Mikasa pun melihat jika Eren telah kalah. Dan tak hanya itu saja, Eren juga telah dimakan oleh female Titan tersebut. Dikarenakan tak ada pilihan lain, akhirnya Mikasa pun mengejar kemana larinya female Titan itu. Di sini Mikasa pun berhasil untuk menyerang saraf dari female Titan tersebut. Namun pada saat ia akan menghabisinya, female Titan ini kembali mengeraskan dirinya. Dan tak lama kemudian datanglah Levi ke sana. Di sini Levi pun memperingatkan Mikasa agar menjaga jarak dengan female Titan ini. Karena pasti tak lama lagi, female Titan itu pasti akan kelelahan. Kemudian Levi pun mengajak Mikasa untuk bekerja sama. Dan dengan kerjasama yang baik, akhirnya mereka pun berhasil untuk menumbangkan female Titan tersebut. Akhirnya Levi pun berhasil untuk membawa Eren kembali. Sedangkan female Titan itu dibiarkan begitu saja oleh mereka berdua. Dan anehnya, sebenarnya misi mereka adalah mengetahui siapa dalang di balik female Titan itu. Namun kenapa pada saat female Titan itu tumbang, mereka tak langsung menghabisinya? Iya ndak tahu. Sementara itu, kabar tentang pulangnya pasukan pengintai pun telah sampai ke telinga warga. Di sini mereka pun antusias
untuk menyambut keluarga mereka yang mengikuti ekspedisi ini. Namun mereka tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi kepada keluarganya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di dalam tembok, dan secara bersamaan Eren juga telah tersadar dari pingsannya, di mana ia pun melihat dua anak kecil yang memuji kehebatan pasukan pengintai. Namun di balik itu semua, banyak dari mereka yang telah gugur. Bahkan banyak dari warga yang menanyakan tentang ekspedisi ini apakah sesuai dengan apa yang telah dikorbankan. Sementara itu, Annie yang baru terbangun dari tidurnya, ia pun disambut oleh Marlo dan juga Hitch. Di sini mereka semua pun diperintahkan untuk mengawasi pasukan pengintai yang akan datang ke ibu kota. Singkat cerita, pasukan pengintai pun telah sampai di ibu kota. Di sini Jin pun menyamar sebagai Eren. Sementara itu Armin yang sedang menyamar pun yang meminta bantuan kepada Annie. Namun Annie menolaknya. Sampai pada akhirnya Armin pun berkata kepada Annie, "Jika kau merupakan orang baik, jika ingin menolong kami." Akhirnya Annie pun luluh kepada Armin dan akhirnya ia bersedia untuk menolong Armin. Kemudian Annie pun membawa mereka bertiga untuk pergi dari sana. Sesampainya mereka di sebuah lorong, Annie pun tak bersedia untuk masuk. Di sini Armin pun berpura-pura jika lorong tersebut merupakan tempat yang cepat untuk kabur dari sana. Namun Annie tak ikut dengan mereka karena ia merasakan ada kejanggalan di sini, di mana dari tadi ia tak melihat sama sekali warga yang berkeliaran. Di sini Annie pun mencurigai mereka jika telah merencanakan semua ini. Dan benar saja tiba-tiba datanglah pasukan pengintai ke sana menyerbu Annie. Namun tanpa mereka sadari, cincin yang dipakai Annie ini membantunya untuk berubah menjadi Titan. Beberapa hari sebelumnya, mereka pun membahas siapa sebenarnya dalang di balik female Titan ini. Di sini Komandan Erwin pun memberikan arahan kepada mereka untuk menjalankan misi tersebut. Di sini terungkaplah jika female Titan itu adalah Annie Leonhardt. Sementara itu, Annie yang telah berubah menjadi Titan, ia pun memporak-porandakan semua yang ada di sana, termasuk Eren, Mikasa, dan juga Armin, di mana mereka bertiga sedang berusaha untuk kabur, namun mereka bertiga diganggu oleh Annie. Pada saat keadaan semakin mendesak, Eren pun berusaha untuk melindungi mereka bertiga dengan berubah menjadi Titan. Namun ia tak bisa melakukannya. Alhasil demi bisa menghabisi Annie, Mikasa pun akan turun tangan. Di sini Eren yang tertinggal pun akhirnya tertimpa reruntuhan yang disebabkan oleh Annie. Sementara itu Mikasa pun berusaha untuk mengalihkan pandangan dari Annie. Sedangkan Armin, ia pun berusaha untuk memancing Annie agar pergi mengikutinya. Sampai di suatu tempat, akhirnya Annie ini pun terpancing. Di sini pasukan pengintai lainnya pun telah bersiap untuk menangkap Annie. Di sini Eren yang murka pun akhirnya bisa berubah menjadi Titan. Sedangkan Annie yang telah berhasil lolos, ia pun menunggu kedatangan dari Eren di suatu tempat. Di sini terjadilah pertarungan antara Eren dan juga Annie. Bahkan kali ini pertarungan mereka berjalan dengan sangat sengit. Pada saat Annie terpojok, di sini ia pun mencoba untuk kabur dari sana dengan menaiki sebuah tembok. Dan untung saja Mikasa datang dan ia pun berhasil untuk menumbangkan Annie. Akhirnya Annie pun harus kalah di tangan mereka semua. Namun pada saat Eren akan menghabisi Annie, tiba-tiba tubuh Annie ini mengeluarkan sebuah kristal yang membuat dirinya ini terlindungi dari Eren. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, mereka pun mulai berusaha untuk menghancurkan kristal yang ada di tubuh Annie. Namun semuanya sia-sia. Alhasil mereka semua pun membawa tubuh Annie ini ke dalam penjara bawah tanah. Sedangkan Eren yang telah sadar dari pingsannya, ia pun mendapatkan Mikasa yang datang ke sana sambil memberikan kunci bawah tanah miliknya. So, berakhirlah guys alur cerita dari anime Attack on Titan season 1 ini. Dan terima kasih buat kalian telah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.